Hai semuanya, saya Astridian Ramadhani dari kelas R4C. Kali ini akan menjelaskan tentang gerund dan infinitif. Buat kalian yang ingin belajar tentang gerund dan infinitif atau suka bingung tentang perbedaan antara gerund dan infinitif dalam bahasa Inggris, yuk simak videonya sama-sama. Let's check this out. Pernahkah kamu menemukan kesalahan dalam penempatan gerund dan infinitif? Atau bahkan kamu sendiri yang melakukannya? Penggunaan gerund dan infinitif memang kerap kali tertukar, di mana posisi yang seharusnya diisi oleh gerund justru diisi oleh infinitif, dan sebaliknya. Hal seperti itu sepatutnya dihindari dalam bahasa Inggris. Eits, tapi tenang saja, di video kali ini saya akan membagi tentang definisi, persamaan, perbedaan, dan verb utama. Yuk, simak lagi. Dari strukturnya, gerund dan infinitif cukup mudah dilihat perbedaannya. Gerund dibentuk dengan menambahkan akhiran ing pada sebuah verb atau kata kerja dasar. Adapun infinitif adalah kata yang dibentuk dengan menambahkan to sebelum verb atau kata kerja dasar. Sebagai contoh, saya memberi kata eat sebagai verb dasar. Rumus dari gerund adalah eat plus ing menjadi eating. Rumus dari infinitif adalah to plus it menjadi to eat. Gimana? Sampai sini sudah nemukan perbedaannya? Secara fungsi, gerund dan infinitif memiliki persamaan sekaligus perbedaan. Kali ini kita bahas dulu persamaannya. Baik gerund dan infinitif dapat menjadi objek dari sebuah verb atau kata kerja utama. Saya beri contoh. Yang pertama, she regretted leaving the party so soon. Dia menyesal meninggalkan pesta begitu cepat. Ini termasuk gerund. Kenapa? Karena leaving menjadi kata kerja dan the party menjadi objek. Yang kedua, I forgot to bring my lunch box. Saya lupa membawa kotak bekal makan siang saya. Ini termasuk infinitif. Kenapa? Karena dari kata verb to bring dan objeknya adalah my lunch box. Berikutnya, gerund dan infinitif juga sama-sama menjadi subjek dari sebuah kalimat. Contoh yang pertama, running is my hobby. Berlari adalah hobiku, termasuk gerund. Kenapa? Karena dari verb run plus ing dan subjeknya adalah my hobby. Contoh kedua, to master English is my dream. Untuk menguasai bahasa Inggris adalah impianku, termasuk infinitif. Karena kata to plus verb master dan subjeknya adalah my dream. Di sini ada 3 perbedaan antara gerund dan infinitif. Perbedaan yang pertama adalah gerund bisa menjadi objek dari sebuah preposisi, sedangkan infinitif tidak bisa. Contohnya, she is good at painting. Dia pandai melukis. Yang kedua, gerund digunakan untuk menyatakan aksi yang real atau telah selesai dilakukan. Contoh, I considered joining my math Olympiad. Saya mempertimbangkan untuk ikut Olimpiade Matematika. Contoh ketiga yang terakhir, adapun infinitif digunakan untuk menyatakan aksi yang abstrak atau baru akan dilakukan. Contohnya, I'd like you to pick me up tomorrow. Terakhir, supaya kamu makin mudah dalam menentukan kapan harus menggunakan gerund dan infinitif, kamu dapat melihat verb atau kata kerja utama dalam sebuah kalimat sebagai acuan. Yang pertama, verb yang hanya bisa diikuti gerund. Di antaranya, avoid, celebrate, consider, delay, dislike, enjoy, excuse, finish, forgive, involve, keep, mind, pardon, postpone, prevent, risk, save, stop, dan lain-lain. Berikut 5 contohnya. My mom enjoys cooking so much. I've just finished writing an article. Keep reading books every single day, Jihan. Do you mind giving me the cupcake? Can you stop consuming junk food? Yang kedua,
verb yang bisa diikuti oleh infinitif. Kata yang diantaranya adalah afford, agree, aim, arrange, bother, claim, consent, decide, demand, determine, fail, guarantee, happen, have, hesitate, hope, over, pretend, proceed, promise, purpose, prove, strive, swear, vow, dan lain-lain. Contohnya, Joe can afford to buy a luxurious car. Yang kedua, we agreed to visit Sam's family next month. Yang ketiga, Chelsea decided to take an English course. Yang keempat, let's pretend to know nothing about the crime. Yang kelima, I promise to study hard. Yang terakhir adalah verb yang bisa diikuti oleh gerund maupun infinitif. Di antaranya, allow, attempt, begin, kiss, continue, deserve, fear, hate, intend, like, love, neglect, omit, permit, prefer, recommend, start, dan lain-lain. Contohnya, I love playing football with my friends. Ini termasuk gerund. Yang kedua, I'd love to have a cup of coffee tonight. Ini termasuk infinitif. Yang ketiga, he started practicing yoga in this morning. Ini termasuk gerund. Yang keempat, will you start to learn Korean with me? Ini termasuk infinitif. Nah, setelah mempelajari pembahasan di video ini, kini kamu bisa mengantisipasi kekeliruan dalam penggunaan gerund dan infinitif. Dengan begitu, performa kamu dalam berbahasa Inggris jadi meningkat. Terima kasih telah menonton video ini, semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa!